Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang adab berhias, Berpakaian, bertamu, menerima tamu, dan perjalanan. Yuk kita simak videonya. Adab berpakaian. Kita sudah tahu bahwa fungsi berpakaian adalah untuk menutup aurat. Dalam berpakaian, sebaiknya disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Kemudian, tidak memakai pakaian ketat dan transparan. Lalu, untuk pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya. Kemudian, menghindari berpakaian untuk menunjukkan kebenaran dan kesombongan. Lalu disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Dan terakhir, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Nah, sebelum kita berhias, ada baiknya kita membaca doa bercermin, yaitu Allahumma kama santa khalqi fahasan khuluqi. Berhias secara islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena niat berhias adalah untuk ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada rambu-rambu yang harus ditaati dalam berhias, yaitu yang pertama, niat yang lurus, yaitu niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam berhias tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, dilarang berhias menggunakan simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang ketujuh, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Adab bertamu. Bertamu sering diistilahkan dengan silaturahim. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama. Bentuk-bentuk adab bertamu yaitu yang pertama, memilih waktu yang pas. Yang kedua, mengetuk pintu. Yang ketiga, mengucap salam dengan pelan-pelan, maksimal 3 kali. Yang keempat, masuk dengan sopan jika sudah dipersilahkan. Yang kelima, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Dengan bertamu secara baik, dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adab menerima tamu. Gimana sih bentuk adab menerima tamu yang baik dan benar itu? Yang pertama yaitu kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Persilahkan masuk dan duduk, suguhilah makanan dan minuman. Ajaklah bicara dengan penuh keakraban. Antarkan tamu sampai depan rumah ketika hendak pulang. Menerima tamu dapat diartikan seperti menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang wajar dilakukan menurut adat ataupun agama. Nah, catatan kecil buat kita semua nih, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki, begitupun sebaliknya, karena hal-hal tersebut bisa menimbulkan fitnah. Dalam menyuguhkan makanan, jangan lupa untuk dipersilakan memakannya dan meminumnya ya. Sesungguhnya, memberi jamuan kepada tamu termasuk sunnah ataupun tradisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti ajaran beliau. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 24 sampai dengan 27 sebagai pujian dan sanjungan bagi beliau. Islam mengajarkan kepada kita siapa saja yang menjadi tuan rumah agar menghormati dan memuliakan tamu dengan mengajak tamu berbicara. Namun berbicara kita harus diperhatikan juga ya. Jangan sampai perkataan kita menghardik dan mencela tamu kita. Bentuk adab perjalanan. Apabila berjalan kaki, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak perjalanan, seperti berjalan di sebelah kiri, jangan kejar-kejaran di jalan. Jika menemukan benda berbahaya, misalnya seperti paku, hendaklah diambil dan buang di tempat sampah. Apabila berjalan berkelompok, jangan mengganggu pengguna jalan lain. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan tertentu.
Adapun adab ketika kembali di perjalanan, sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur, atau salat sunnah. Nilai positif adab perjalanan yang dapat kita ambil yaitu dapat menghibur diri dari kesedihan dan dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Nah, kalian sudah nonton video kami kan? Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.